مرحبا يا شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Tidak terasa ya ikhwan, sekarang kita sudah memasuki 10 akhir daripada bulan suci Ramadan, yang mana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk menghidupkan malam-malam 10 akhir daripada bulan Ramadan. Apalagi di dalamnya terdapat satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita umatnya untuk beribadah di malam tersebut, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena iman, karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa fi riwayah zada al-Imam Nasa'i, dalam riwayat yang lain ditambahkan oleh Imam Nasa'i, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Sangat istimewa ya ikhwan, kalau kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, kita beribadah, kita menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, maka dosa-dosa kita yang telah lalu, bahkan yang akan datang, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam sebuah hadis yang datang daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan, idza dakhala al-ashar min Ramadan, apabila masuk 10 akhir daripada bulan Ramadan, ahyal lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan malam, wa aikadha ahlah, dan Rasulullah juga menjagakan daripada keluarganya. Maka dari itu ya ikhwan, semangatlah kita di 10 akhir Ramadan ini untuk menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah apa yang kita pilih di malam Lailatul Qadar atau di malam 10 akhir Ramadan ini untuk menyambut kejumpaan kita, pertemuan kita dengan malam Lailatul Qadar? Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Alimul Fadil, yaitu Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Beliau ini adalah seorang ulama di Tarim, Hadramut. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dengan beliau, dengan ilmu beliau, keberkahan dunia maupun akhirat. Beliau menyebutkan ada beberapa sunnah atau adab di dalam menyambut Lailatul Qadar. Yang pertama apa? An-niyah. Yang pertama yaitu niat ya ikhwan. Apa niatnya? Kita mencita-cita melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar ini imanan wa ihtisaban, hanya karena iman dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mensyaratkan di dalam hadisnya, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Jadi disyaratkan dengan Nabi itu dengan niat kita iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita campur niat dengan yang lain-lain. Kita bersihkan niat kita betul-betul, kita melaksanakannya, kita melakukannya karena iman, karena mengharap kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Yaitu yagtasir fi kulli lailah Ramadan. Itu kita mandi setiap malam Ramadan. Nah, ini banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat, oleh tabi'in, yaitu mandi di setiap malam Ramadan. Waktunya adalah daripada sesudah maghrib sampai isya atau sampai tarawih. Nah, kemudian setelah mandi apa? Yatatayyab wa yatazayyan ajmal libas. Kita berharum-haruman, kita memakai pakaian, berhias diri kita dengan yang sebaik-baik pakaian yang kita punyai. Nah, ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan juga para tabi'in. Kemudian apalagi yang dianjurkan? Takhfifut ta'am wasyarab indal iftar, yaitu kita mensedikitkan makan
dan minum ketika berbuka puasa. Kenapa ya ikhwan? Karena orang yang banyak makan itu akan memberatkan untuk melakukan ibadah, juga melemahkan kita untuk qiyamul lail, untuk menghidupkan malam-malam akhir Ramadan ini. Makanya dari itu dianjurkan, disunnahkan bahwasanya kita untuk mensedikitkan makan, jangan terlalu berlebihan. Kemudian apa lagi? Al-iktsar minad du'a, kita memperbanyak doa. Apa doanya? Sebagaimana yang telah datang daripada Sitina Aisyah. Sitina Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, apabila aku yakin malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku baca ya Rasulullah?" Kemudian Nabi SAW bersabda, "Guli, katakan atau baca olehmu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Maka hendaklah kita membaca doa tersebut, karena doa tersebut adalah doa yang langsung datang daripada Nabi Muhammad SAW. Kita mengharapkan maaf, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi yang dianjurkan? Iqadul ahli sigharuhum wa kibaruhum, yaitu kita membangunkan atau menjagakan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, baik yang besar sampai yang kecil sekalipun. Itu adalah sunnah daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, aiqadha ahlah, yaitu Nabi Muhammad itu menjagakan juga keluarganya. Selain beliau beribadah, maka beliau juga menjagakan keluarganya. Maka dari itu kita ikutin jejak langkah daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kita bangunkan juga, selain kita beribadah, kita bangunkan, kita jagakan juga istri dan anak atau siapapun orang yang tinggal di rumah kita untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi? Salatul jamaah. Kita bersalat jamaah maghrib, isya, subuh. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis yang sahih, man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang salat isya berjamaah, fa ka'annama qamal lail nisfah, maka seakan-akan dia menghidupkan malam separuh malam. Jadi barang siapa orang yang salat isya berjamaah itu seakan-akan dia menghidupkan separuh malam. Wa man shalla subhu fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama qamal lail kullahu, barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan malam keseluruh sepanjang malam. Dari itu ya kawan, dikatakan sepaling sedikitnya ibadah itu kita salat isya, salat subuh berjamaah, karena itu adalah fadilatnya seperti kita melakukan qiyamul lail. Kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka kita akan tercatat sebagai orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian selain salat-salat yang wajib juga berjamaah, maka kita salat tarawih juga berjamaah, terus qiyamul lail juga berjamaah. Begitulah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga disuruh al-iktsar qiraatul Quran, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Sebelumnya kita juga sudah membaca Al-Quran di malam-malam terakhir ini. Lebih kita tingkatkan lagi bacaan kita, karena Nabi Muhammad SAW itu di akhir-akhir Ramadan ini beliau lebih memperbanyak untuk mengkhatamkan Al-Quran. Karena apa? Karena diharapkan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi ya ikhwan, kita juga mengikuti Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berharap bahwasanya di malam-malam yang kita lakukan ibadah itu adalah ada satu malam yang mana bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi? Al-iktsar fi'lul khairat wa shadaqat wal a'malus salihah. Kita juga disuruh Nabi Muhammad untuk banyak berbuat amal baik, memperbanyak sedekah dan memperbuat amal-amal yang saleh. Karena apa ya ikhwan? Karena kata Nabi, malam itu pahalanya adalah afdal min alfi syahr, yaitu lebih afdal daripada 1000 bulan. Jadi kita digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadah kita ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi kita taufik, selalu memberi kita hidayah, selalu memberi kita istiqamah,
selalu memberi kita i'anah untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di akhir bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan, kita dijumpakan dengan malam yang begitu istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.